Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Maya Suci, NPM 1711031116, yang mengambil mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang dosen pengampunya yaitu Pak Yaldi Azhar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transaksi persediaan antar perusahaan. Apa sih transaksi persediaan antar perusahaan? Seperti yang kita ketahui, transaksi persediaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi. Proses pencatatan untuk transfer persediaan antar perusahaan dapat menjadi lebih kompleks dibandingkan pencatatan untuk transfer yang lain. Dan di sini terdapat transfer pada biaya perolehan. Saat penjualan persediaan menghasilkan keuntungan atau kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan harga pokok penjualan terkait yang dicatat oleh penjualan. Hal ini untuk menghindari kedua akun tersebut dicatat lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Laba bersih konsolidasi tidak dipengaruhi oleh ayat jurnal eliminasi tersebut jika transfer dilakukan pada biaya perolehan, karena baik pendapatan dan penjualan dikurangi oleh jumlah yang sama. Transfer dengan keuntungan atau kerugian. Perusahaan menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda dalam menetapkan harga transfer yang berbeda. Pada saat penjualan antar perusahaan termasuk keuntungan atau kerugian, eliminasi kertas kerja yang diperlukan untuk konsolidasi pada periode transfer harus disesuaikan dengan kedua akun, yaitu yang pertama laporan laba rugi yang berisikan penjualan dan beban pokok penjualan. Yang kedua, laporan posisi keuangan yang berisi persediaan. Pada saat penjualan antar perusahaan termasuk keuntungan atau kerugian, eliminasi kertas kerja yang diperlukan untuk konsolidasi pada periode transfer mempunyai dua tujuan. Yang pertama, tujuannya menghilangkan pendapatan dari penjualan dan harga pokok penjualan. Yang kedua, tujuannya eliminasi atas persediaan dalam neraca untuk keuntungan atau kerugian dari penjualan antar perusahaan yang belum direalisasi dengan melakukan penjualan persediaan ke pihak lain. Selanjutnya, pengaruh jenis sistem persediaan. Dalam pengaruh jenis sistem persediaan ini ada dua pengendalian persediaan. Yang pertama perpetual dan yang kedua periodik. Untuk mencatat persediaan dan harga pokok penjualan. Dalam sistem persediaan perpetual, pembelian barang dagang didebit langsung ke akun persediaan penjualan, memerlukan debit ke harga pokok penjualan dan kredit ke persediaan sebesar biaya perolehan barang dagang yang dijual. Dan jika kita menggunakan sistem persediaan periodik, maka pembelian persediaan barang dagang didebit ke akun pembelian bukan ke persediaan. Selanjutnya, penjualan downstream atas persediaan. Keuntungan tercatat atas penjualan persediaan antar perusahaan diakui pada periode persediaan tersebut dijual kepada pihak yang tidak berelasi. Sampai terjadinya penjualan kepada pihak luar, semua keuntungan penjualan antar perusahaan harus ditangguhkan. Laba bersih konsolidasi berdasarkan laba realisasi dari afiliasi yang melakukan transfer. Selanjutnya terdapat 3 jenis situasi yang digunakan perusahaan untuk menjual persediaan barang dagangan ke afiliasi. Pertama, persediaan dijual ke non-afiliasi pada periode yang sama. Yang kedua, persediaan dijual ke non-afiliasi pada periode berikutnya. Yang ketiga, persediaan dimiliki selama 2 periode atau lebih oleh afiliasi pembelian. Nah, di sini dapat kita asumsikan pada tanggal 1 Maret 20X1, PT Induk membeli persediaan seharga 7 juta dan menjual ke PT Anak seharga 10 juta pada tanggal 1 April 20X1. Maka kita dapat mencatat ayat jurnalnya sebagai berikut. PT Induk mencatat pembelian persediaan pada tanggal 1 bulan 3 persediaan pada kas sebesar 7 juta. Kemudian tanggal 1 bulan 4 PT Induk mencatat penjualan persediaan ke PT Anak
yaitu jurnalnya kas pada penjualan sebesar 10 juta. Kemudian PT Anak mencatat pada tanggal 1 bulan 4 persediaan pada kas sebesar 10 juta dari PT Induk. Berikut penjualan kembali pada metode transfer antar perusahaan dapat kita asumsikan jika pada tanggal 5 November 2021 PT Anak menjual persediaan yang dibeli pada PT Induk ke PT non-afiliasi sebesar 15 juta, maka jurnalnya dapat kita katakan sebagai berikut. Tanggal 5 bulan 11 penjualan persediaan ke PT non-afiliasi kas pada penjualan sebesar 15 juta. Beban pokok penjualan pada penjualan sebesar 10 juta. Itu termasuk biaya persediaan yang dijual ke PT non-afiliasi. Berikut review atas semua ayat jurnal yang dicatat oleh masing-masing perusahaan. Penjualan pada PT Induk sebesar 10 juta dan PT Anak sebesar 15 juta, sehingga total belum disesuaikannya menghasilkan 25 juta dan konsolidasinya sebesar 15 juta. Beban pokok penjualan pada PT Induk 7 juta, PT Anak 10 juta, dan total belum disesuaikannya senilai 17 juta dan konsolidasinya menghasilkan 7 juta. Laba kotor yang dihasilkan PT Induk atas penjualan dikurang beban pokok penjualan sehingga menghasilkan 3 juta. PT Anak penjualannya 15 juta dikurang beban pokok penjualan sehingga menghasilkan laba kotor senilai 5 juta. Dan total belum disesuaikannya menghasilkan laba kotor senilai 8 juta, sehingga konsolidasinya menghasilkan laba kotor 8 juta. Meskipun laba kotor bernilai sama, namun total penjualan dan beban pokok penjualan tercatat terlalu tinggi, sehingga konsolidasi lebih tepat dalam mengukur laba kotor penjualan dan beban pokok penjualan. Berikut ayat jurnal metode ekuitas dasar. PT Induk mencatat bagian atas laba dan dividen PT Anak untuk tahun 2021. Dalam mencatat dividen dari PT Anak sebesar 30 juta dikali 0,80%, sehingga jurnalnya kas pada investasi pada saham PT Anak senilai 24 juta. Dan mencatat dividen pendapatan metode ekuitas senilai 50 juta dikali 0,80%, sehingga jurnalnya dicatat investasi pada saham PT Anak atas pendapatan dari anak perusahaan senilai 40 juta. Dan selanjutnya terdapat saldo akun investasi pada pembukuan PT Induk 31 Desember 2021. Investasi pada saham PT Anak dapat kita lihat biaya perolehannya sebesar 240 juta. Akrual ekuitas tahun 2021 senilai 40 juta dihasilkan dari 50 juta dikali 0,80%, sehingga saldo pada tanggal 31 Desember 2021 menghasilkan 256 juta dan dividennya 24 juta. Nah, berikut ini ayat jurnal kertas kerja konsolidasi yang dapat kita lihat di buku AKL 1 halaman 334. Dan yang terakhir ini terdapat kertas kerja konsolidasi periode penjualan antar perusahaan penjualan persediaan upstream pada tanggal 31 Desember 2021 yang dapat kita lihat di buku halaman 335. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.